Shalom. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita pagi hari ini, amin. Yang bersukacita boleh saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Sehat, amin. Bersukacita, amin. Yang bersukacita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Amin, amin. Mari pagi hari ini siapkan hatimu, tanah hatimu yang baru. Kita siap untuk menerima berkat Tuhan yang baru, amin. Haleluya. Wajah-wajah yang ceria, tubuh yang sehat, semua itu hanya karena karunia Tuhan, amin. Kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Sampai saat ini kita sehat, kita kuat, kita boleh ada berdiri tegak sampai pagi hari ini. Semua hanya karena karunia Tuhan, amin. Haleluya. Mari angkat tanganmu, tundukkan kepalamu pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini, Tuhan. Engkau masih menyediakan waktu bagi kami, Tuhan, untuk memuji, untuk meninggikan Engkau Raja kami. Pagi hari ini, Tuhan, kami menyambut Engkau. Engkau bukanlah bayi yang kecil yang tidak berdaya, Tuhan. Tapi kami menyambut Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, memerintah di atas seluruh bumi dan di surga. Pagi hari ini Bapa, kami bawa kehidupan kami bawa hati kami bawa seluruh tubuh, jiwa dan roh kami, Tuhan. Yang terbaik kami mau persembahkan kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Engkau menyertai ibadah kami sepanjang hari ini, Tuhan. Dari pertama awal hingga akhirnya, Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan, Tuhan. Hanya nama-Mu yang diagungkan, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami yang melayani maupun kami yang dilayani. Biar kemuliaan-Mu turun di antara kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Inilah menjadi doa ucapan syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama naikkan ungkapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, kasih setianya selalu baru, tak pernah berubah, selalu sempurna. Kasih-Mu Tuhan kami nikmati sampai hari ini.
kasih Bapa buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberikan kekuatan, kami bisa diberikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Bapa, kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bersukacita, amin. Haleluya. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri lagi. Amin. Boleh. Katakan samping kiri kananmu, katakan bersukacitalah pagi hari ini. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Pagi hari ini kita berikan pujian yang terbaik bagi Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan kata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, ini pujian kami. Dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari enam suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Yang bersuka cita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya
Bersukacita memuji Tuhan, amin. Kurang keras, katakan amin. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukari, turut semua. Lihat yang lahir siapa, saudara? Saudara, haleluya. Haleluya, Yesus. Yesus, hanya Engkau yang kami puja, hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, menyambut kehadiran-Mu Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Sembah dan puji, nuhi tetamu.
sambil bangkit berdiri nyanyikan sembah Dia, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah, sambil angkat tinggi kedua tanganmu katakan sembah dan puji penuhi tatamu, sembah penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah, naikkan sembahmu, sembah dan puji. Engkau Allah kami yang layak kami tinggikan Tuhan, Engkau Allah kami yang layak kami agungkan. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh Yesus Tuhan ada. Sekali lagi katakan sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, panggil Dia Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dia Raja, Dia yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan, mari angkat sembahmu bagi Rajamu. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Ya lalaba lalaba ya lalaba se, ya lalaba ya lalaba. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena kejadian-Mu ajaib, kejadian-Mu dahsyat. Yesus Tuhan. Ya lalaba 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 lalaba. Ya lalaba 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 lalaba. Ya lalaba ya lalaba lalaba ya lalaba. Yesus kami puja, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari tetap angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Tinggikan
akan namanya yang mulia. Ucapkan ucapan syukurmu yang terbaik bagi dia. Fokus akan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Fokus akan kasih karunia yang masih dianugerahkan bagi engkau pagi hari. Bersyukur pagi hari ini engkau masih diberikan nafas kehidupan. Bersyukur pagi hari ini engkau masih diberikan kekuatan. Bersyukur pagi hari ini dia masih memberikan karunia-Nya bagi engkau dan saya, saudara. Mari naikkan ungkapan syukurmu yang terbaik bagi dia. Ya Ralalama, 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 Jesus.
dan Rajaku. Kami puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Kirapatara yaratara masyiki alalama. Kami puji namamu Tuhan, kami sembah Kau, Kau Yesus, Kau Raja kami, Kau Tuhan kami. Kerja bebas ya. Oh, api kemuliaan-Mu Tuhan, hadirat-Mu penuhi kami. Kami puji namamu Tuhan, ku puji namamu. It's your time, Lord. Ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami tenang harinya Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu Kau berbicara. Sebab apa yang ku perkataan bukan perkataanku yang jadi Tuhan, tapi perkataanmu yang jadi. Bukan kehendak-Mu yang jadi Bapa, tapi kehendak-Mu yang jadi pagi hari atas umat-Mu di gereja-Mu ini Tuhan, di bumi seperti di sorga. Berbicara bagi kami Tuhan. Tanah hati kami siap diperbaharui oleh firman-Mu. Roh Kudus urapi, Roh Kudus tolong kami. Sehingga setiap perkataan yang sulit dengan bantuan Roh Kudus, kami menerima dengan bahasa yang sangat mudah, memahaminya dan melakukan dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Tuhan, sama-sama yang siap untuk diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan dulu yuk. Saudara kembali Bapak Ibu, semua shalom. Senang baku dapat dengan Torah. Amin. Saya orang Jawa Bapak Ibu, saya asli dari papa saya Blitar, Bapak Ibu ya. Papa saya anak ke-13, 12 saya itu seperti saya. Tapi papa saya dipanggil Tuhan, mengikut Tuhan dengan cara yang unik saudara. Mama saya itu dari Keraton Jogja, dari Hamengkubuwono 8 saudara. Jadi saya jelas nama saya aslinya Bimo Kusumonegoro saudara. Semua serba O, itulah kenapa gak heran kalau saya badannya seperti O, bulat saudara. Karena bagi saya huruf O itu punya makna yang luar biasa. Karena huruf O tidak pernah putus saudara ya. Artinya berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Setiap hari ada kasihnya Tuhan. Yang percaya katakan amin dulu. Amin. Terima kasih Pak Yeremia, Pastor Yeremia telah memberikan tempat mimbar Tuhan pagi hari. Kita buka yuk Bapak Ibu. Dalam Hosea pasal 10 ayat ke-12 saudara. Hosea pasal 10 ayat 12.
Saya baru tahun ke-20 jadi hamba Tuhan, saudara. Ya, jadi background saya sangat-sangat kelam, tapi saya bersyukur saya punya Yesus yang luar biasa. Amin. Bagi saya nggak ada yang luar biasa selain Yesus Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kalau cara dunia itu nggak pernah menemukan namanya suatu perubahan, saudara. Sebab yang kita butuhkan adalah sebuah perubahan. Dan cara dunia perubahan itu aja, saudara. Dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari abad ke abad tidak pernah namanya ada perubahan yang signifikan tanpa bantuan dari Tuhan. Karena manusia selalu menakar Tuhan dengan logikanya. Manusia selalu menakar Tuhan dengan pikirannya, tapi cara Tuhan itu berbeda. Cara pandang Tuhan dengan cara pandang kita berbeda. Manusia melihat apa yang di hadapannya, tapi Tuhan itu tidak pernah melihat rupa kita lagi. Yang setuju amin dulu. Amin. Dia kita pakai Hosea pasal 10 ayat 12. Hosea 10 ayat 12. Kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Hosea ini namanya seperti Yosua, saudara. Nama Hosea, Yosua, Yesaya, Yesus itu punya makna yang sama. Apa? Makna yang sama. Artinya nama Hosea itu membawa keselamatan, saudara. Yesus namanya membawa keselamatan. Nama Hosea pun sama. Artinya ketika Hosea dipanggil Tuhan untuk menikahi, siapa nama istrinya? Gomer. Siapa nama istri Hosea? Gomer. Sama-sama sama saya Gomer. Ada yang tahu pekerjaan Gomer itu apa sih? Halo? Pekerjaan Gomer itu apa? Hosea seorang nabi Tuhan, tapi Tuhan utus Hosea untuk menikahi seorang pelacur, saudara. Halo? Bagi saya itu luar biasa, kenapa Bapak Ibu? Karena selalu manusia berpikir, kalau saya mencari istri, kalau saya mencari pasangan, selalu yang terbaik. Tetapi kenapa hari ini Hosea disuruh Tuhan menikahi pelacur, saudara? Kalau saya menjadi Hosea, dulu bukan Bimo sekarang ya. Dulu saya mungkin masih orang dunia mikir, kalau menjadi pasangan saya harus cantik. Ya, dia punya DP rambut harus panjang. DP betis harus kayak padi. Kurus, saudara. DP tinggi harus setinggi saya, minimal, saudara. Kata Tuhan, mimpi. Kenapa? Karena kita nggak pernah mengaca, saudara, dengan diri kita sendiri. Halo, kita tuh nggak pernah mengaca dengan diri kita sendiri. Yang kita minta pasti apa yang ada dalam pikiran kita. Hosea ketika dia diperintahkan Tuhan nikahi Gomer, nggak ada kata nego loh, saudara. Itu menggambarkan Hosea bertindak itu seperti dia melakukan kehendak Tuhan. Gomer itu menggambarkan kehidupan Israel yang hidupnya penuh dengan perjinan ilah-ilah lain, saudara. Hidupnya selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang dunia, saudara. Tapi Hosea melihat Gomer itu begitu indahnya. Begitu mulianya, kenapa? Karena dia tahu nggak mungkin Tuhan yang saya dengar perkata Tuhan yang salah ngomongnya. Nggak mungkin Tuhan yang saya dengar Tuhan yang mencela-mencere. Kata bahasa Ibraninya, saudara. Nggak mungkin Tuhan yang saya dengar itu Tuhan yang galau. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Enggak, saudara. Hosea tahu dengan jelas, dia tahu poinnya bahwa dia harus menikah dengan seorang pelacur. Nah, saya tanya nih, saudara. Adakah di tempat ini yang belum pernah berbuat dosa? Yang belum pernah berbuat dosa boleh angkat tangannya dulu.
98 saya dipanggil Tuhan. Saya menjadi bandar narkoba, saudara. Saya target operasi Polda untuk Jawa Bali, saudara. Yang saya jual bukannya ganja, yang saya jual sabu-sabu, saudara. Kalau orang beli sama saya bukan per gram, tapi per kilo, saudara. Saya kehidupan saya glamour. Papa saya era 90-an itu pemimpin perusahaan asing, saudara, di Indonesia. Dan satu-satunya orang Indonesia yang pegang perusahaan Jepang, saudara. Kalau saya sebut nama, mungkin Bapak Ibu tahu, Sumitomo, saudara. Papa saya nggak masuk kerja, harus dihormati orang Jepang, saudara. Artinya semua fasilitas yang papa saya terima dari perusahaannya, saya bisa menikmati. Bapak Ibu. Ternyata apa yang saya terima dari papa saya nggak bisa merasakan namanya damai sejahtera. SMA, lulus tahun 95, papa saya bilang, bebas lo mau kuliah dimanapun juga. Pokoknya hari ini kau sudah dewasa. Siap. Akhirnya Bapak Ibu saya mulai nambahin coba 0,1 gram ya sabu-sabu. Orang beli cuma 10.000 zaman dulu, saudara ya. Kalau saya beli 1 gram 50.000, banyak, saudara. Kalau saya beli 1 kilo cuma 5 juta. Dari hasil itu saya jadi kaya, saudara. Saya mulai terikat dengan namanya kriminal. Saya megang senpi, saya megang sajam, saudara. Tetapi ketika saya memakai barang itu per sekali pakai 2 gram. Saya nggak pernah merasa menemukan kepuasan, saudara. Akhirnya saya dilema apa? Kepuasan. Dilema apa? Damai sejahtera. Nggak pernah saya menemukan kebahagiaan, sukacita, saudara. Sampai suatu saat, saya tanya sama Tuhan. Di mobil saya lagi bawa 2 kilo, saudara. Di bawah saya senpi lady gun, yang kiri ada belati, yang belakang ada stick baseball bekas berantem, saudara. Di Sarinah Hard Rock Cafe. Sekitar jam 3 pagi, saudara. Saya tanya sama Tuhan gini, kalau Tuhan itu ada, gue minta bukti. Kalau Tuhan Yesus yang orang-orang Kristen bilang itu hidup, gue minta bukti. Saya pakai mobil balap saya, ya, saya suka balapan drag race, Bapak Ibu. Mobil saya 2886 MV, 86 damai, aman. Saudara. Selama 4 tahun saya nggak pernah pulang, saudara. Selama 4 tahun papa saya, mama saya itu cari saya dimanapun, nggak pernah ketemu, saudara. Sampai hari itu, menjelang subuh, tiba-tiba ada pemeriksaan garnison PG. Mobil saya, mobil plat nomor polisi. Semua polisi saya kasih dim 3 kali jalan, gak ada pemeriksaan, Bapak Ibu. Sampai PG, papa saya bilang gini, kalau PG periksa, lu harus berhenti, garnison. Karena polisi gabungan. Diperiksa Bapak Ibu, lalu mobil saya tuh gak bisa starter normal, harus didorong, saudara. Ya buat balapan. Datang petugasnya, Pak periksa. Mulailah keringat segede jagung sudah keluar. Saya nggak pernah namanya ketakutan, setakut-takutnya itu. Kenapa? Karena hari itu mati gue. Senpi, sajam, stick baseball barbuk. Belakang sudah. Tapi begitu diperiksa Bapak Ibu, sekitar setengah jam tiba-tiba petugas bilang gini, oh silakan jalan Pak. Pak, kan kita perjanjian Pak, kalau mobil saya matiin, starter harus dorong Pak. Bapak dorongnya, oke didorong Bapak Ibu. Sekitar jam 4 pagi itu, mobil saya jalan, saya mulai berpikir gini, kok nggak ketahuan ya? Kok nggak kegap ya? Paham? Kok nggak kebongkar gitu kan? Apa yang telah gue kerjakan? Lalu saya dikasih ingat oleh Roh Kudus. Lu ngomong apa barusan? Kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan Yesus itu hidup, gua minta bukti. Paham ya? Pakai bahasa simpel sama Tuhan. Terus, oh iya, berarti Yesus itu hidup. Amin. Lalu saya setel radio Bapak itu jam 4.15 Bapak Ibu. Di era 90-an itu jarang radio amatir yang ada setel subuh-subuh. Betul ya? Kecuali lagu-lagu rohani. Saya pasang radio gitu. Bapak Ibu. Yang saya dapat gitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jumpa saya dengan hambanya. Kalau saudara diberkati Tuhan, telepon 722 7090. Terus Bapak Ibu. Nih pendeta khotbah ngomongin gua. Ditelanjangin sama dia saudara. Ditelanjangnya firman itu saudara. Tapi intinya adalah ada sebuah kalimat yang membuat satu sejahtera.
Tuhan terima kamu apa adanya. Paham saudara? 4 tahun saya nggak pulang. Saya pulang ke rumah, buka pintu. Mama saya sedang berdoa papa saya. Papa saya belum percaya Yesus. Mama saya berdoa dengan teman-teman kakak saya. Ada namaku disebut, saudara. Mama ngomongin, biar Tuhan pakai anakku ini menjadi seorang pendeta. Hati-hati anak muda. Doa ibu itu mujarab, saudara. Paham maksud saya? Gue buka pintu rumah, saudara. Gue dengerin kayak ada suatu kuasa yang lepas dalam diri saya. Gue cuma tersungkur sama Tuhan. Papa saya bilang gini, anakku yang hilang telah kembali. Gue gak pernah dengar ngomong itu. Ternyata pas saya bertobat, ada ayatnya. Anak yang hilang telah kembali. Papa saya bilang gini, lu gak usah cerita sama saya. Saya tahu kamu di mana, melakukan apapun juga. Tapi yang penting hari ini, kamu sudah pulang ke Tuhan. Amin. Terus Bapak Ibu saya diproses Tuhan. Mah, gue mau gereja tuh hari Sabtu, saya ingat Bapak Ibu. Gereja mana hari Sabtu buka, Bim? Pokoknya gue mau gereja. Di mana kasih tau gue? Ini nomor teleponnya 722-7090, Penin Bank lantai 4. Ada ibadah 1:30 siang. Gereja apa? Sesat pas itu katanya. Karena era 90-an gereja harus di hari Minggu. Kami datang Bapak Ibu. Gue masih pakai anting, rambut gue masih mohak. Ya, masih pakai rantai di mana-mana. Ini nyambung Bapak Ibu. Pakai rantai. Saya duduk paling belakang, saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya, pakai saya. Kalau Tuhan mau pakai saya, jangan suruh saya masuk gereja. Karena panas. Saya duduk paling belakang, Bapak Ibu pintu keluar. Saya cuma Tuhan, saya cuma doa. Sepanjang ibadah kayak penyembahan tadi Bapak Ibu, saya dibawa Tuhan. Sampai pendeta kota gue gak dengar. Yang tersadar ketika saya ada di mimbar sedang rebah Bapak Ibu. Ternyata pendeta altar call, saudara. Dan saya terbangun tersadar ketika ada suara ini. Haleluya. Wih, ini suara yang gue dengar radio tadi pagi nih. Bapak Ibu, akhirnya saya bilang sama beliau masih tomok gede gitu, saya masih kurus. Saya masih ganteng lah. Berat saya masih 78 saudara. Saya jangkung, kurus, najis. Jarang mandi saudara. Ya. Pak, saya kalah Bapak. Kalah apa? Kalah prinsip saya, kalau saya berantem, ya kalau saya berkelahi, kalau saya kalah, saya jadi budaknya dia. Saya jadi anak buah dia. Tapi perkataan itu mengubah pola pikir saya, saudara. Beliau ngomong gini, kalau ikut saya, kamu kecewa. Tapi kalau ikut Tuhan Yesus, kamu tidak pernah dikecewakan. Amin. Lalu saya diproses Tuhan, saudara. Ketika gereja memberikan ayat ini, saudara, saya di flashback sama Tuhan. Apa sih tanah baru, saudara? Paham maksud saya? Pasti di mindset saudara mungkin sama seperti mindset saya. Tanah baru itu berarti tanah yang baru sama sekali Pak. Tanah yang pasti subur Pak, betul ya? Tanah itu pasti penuh dengan susu madu, ya, penuh dengan tempat yang nyaman. Oh berarti saya pikir kalau tanah baru itu new land, gitu deh. Ternyata ketika saya menggali ayat ini, tidak memakai kata new land, bukan tanah yang baru yang saya gambarkan. Tapi memakai kalimat apa Bapak Ibu? Fallow ground. Apa sih fallow ground Bapak Ibu? Tanah itu tanah yang kering, tanah yang tandus, banyak belukar saudara. Seperti gambaran Hosea tadi, ketika Hosea ngomong pertobatan kepada bangsa Israel, tiba-tiba Tuhan kasih apa? Gomer, orang pendosa. Orang kita, orang Kristen lihat orang berdosa itu pasti, berdosa ngana. Betul? Gereja kok ada orang berdosa. Saya baru menginjakan kaki pertama kali Sulawesi Utara. 3,5 tahun yang lalu. Saya ikut dengan sahabat saya, saudara ya. Kita punya komunitas. Komunitas ini bukan semuanya orang-orang baik. Kita punya sahabat satu darah. Satu darah itu geng motor di Belanda terkenal Bapak Ibu. Orang-orang Ambon semuanya saudara. Satu darah Maluku namanya. Ini geng motor besar. Sampailah ke Indonesia. Itu udah momok di Eropa saudara. Ini geng motor pasti gangster yang bandit saudara. Sampai ke Indonesia semua orang Ambon.
Saya ketemu dengan orang-orang itu semua tato. Ya, terus saya diundang khotbah 4 tahun lalu, sudah pas kita buat komunitas itu. Tiba-tiba pas lagi khotbah Bapak Ibu, ketika mereka sedang beribadah, Roh Kudus jamah mereka. Semuka-muka seram mereka Bapak Ibu, sebesar-besar badan Bapak Ibu. Ketika sudah Roh Kudus jamah, paham maksud saya? Roh Kudus yang menjamah ngubah hati itu. Halo. Kenapa? Karena Tuhan ternyata tidak pernah mencari orang benar hari ini saudara. Paham ya? Tuhan kasih tanam ke visi saya hari ini. Kalau Tuhan suruh saya menginjakan kaki di Sulawesi Utara, pasti dia punya program untuk Sulawesi Utara. Amin. Lalu saya cari statistik Bapak Ibu. Ternyata orang-orang Manado menganggap bahwa dia orang-orang Israel. Kita sudah Kristen semua Pak Pendeta. Gereja 1 meter sekali ada gereja. Ya, saya turun bandara pertama kali. Wih gereja, betul ya? Wih gereja ini dunia gereja semua. Gue mau khotbah apa Tuhan? Semua orang-orang Kristen. Saya masuk gereja, sudah oma semuanya kan. Kalau ngomong firman tuh sudah ngotok ini. Mereka sudah hatam kan. Saya mau khotbah siapa Tuhan? Ternyata ketika saya survei Bapak Ibu statistik. Ya, saya cari data di BPS, ternyata kekristenan di Manado, Sulawesi Utara, turun jauh. 50% Kristen, 50% bukan Kristen. Jadi kemana mereka hari ini? Saya survei ke jalan, ke Taman Kebangsaan, ya, terus ke penjara Palembang, ya. Ketika saya kesana Bapak Ibu, mana nama siapa? Yohanes, mana? Samuel. Ya, Pak Yeremia nggak jadi Pak. Nama siapa? Obaja, Paulus dan sebagainya Bapak Ibu. Semua nama tokoh-tokoh Alkitab. DP buka baju semua tato. Saya tanya, kenapa nggak ada di sini Jo? Bagate Pak Pendeta, tusuk orang bagi Jo. Mati dia. Di penjara. Akhirnya Tuhan ingatkan saya, oh ternyata inilah yang Tuhan mau. Banyak cewek-cewek katanya kan. Tuh cewek Manado tuh, di Jakarta ngomong ke Bapak Ibu, kalau cewek Manado tuh harus hati-hati. Kenapa? Karena dia putih cantik. Wow. Penampilan oke gitu kan ya. Saya main ke Mantus Bapak Ibu. Lalu saya lihatin orang-orang itu. Kok banyak nongkrong depan XX1. Kenalan-kenalan ngapain. Ternyata, maaf ya Bapak Ibu ya. Mereka fokusnya hanya materialistis Bapak Ibu ya. Akhirnya, oh inilah kenapa kunci masuk mereka bisa tinggalkan Yesus. Dipacarin oleh orang-orang seberang. Saudara ya. Dinikahi. 3 bulan namanya Muftah. Muftah itu boleh tidur ya. Cuma 3 bulan kontrak selesai. Nggak dosa. Terus balik ke gereja nggak bisa, kan sudah pindah. Pak maksud saya, masuk gereja bingung dia. Duh, saya udah tinggalin Yesus, nggak bisa cara lagi. Akhirnya mereka stuck di situ Bapak Ibu. Saya percaya lagi mereka kenal Bapak Ibu. Karena ketika mereka balik gereja, yang paling bahaya gereja menjadi penghakim-hakim akhir zaman saudara. Anda sudah berzina Jo, keluar. Gereja hanya tempat orang-orang kudus. Oh nggak gitu Pak Pendeta, saya kasih cash. Ada seorang pemulung datang ke gereja di tengah-tengah saudara hari ini. Gak mandi seminggu. Terus mukanya itu serem. Duduk tengah-tengah payung kita. Ya. Terus apa respon pertamamu terhadap orang ini? Yang bilang tutup hidung, saya angkat tangannya. Bau. Ya. Bilang gini, ya saya bau, saya tertolak hari ini. Betul? Terus worship tadi yang luar biasa ngomongin, ayo Bapak Ibu kita angkat semua angkat tangan ya. Saya percaya sebelum Bapak Ibu angkat tangan, pindahin tas dulu. Jangan sampai gua angkat tangan, dia turun tangan. Nanti kita sudah penyembahan pengangkatan saudara. Kenapa? Karena respon terhadap orang ini sudah menghakimi sudah. Akhirnya orang ini ternyata sedang butuh Yesus Tuhan. Karena sikap kita, karena respon kita, orang ini hakimi. Akhirnya orang itu keluar dan terhilang, sudah. Akhirnya Bapak saya ngomong ini ke semua mimbar Sulawesi Utara. Saudara jadi kolamnya, biar saya jadi jalannya Tuhan. Saya seorang misi penginjil Tuhan untuk mencari jiwa. Balik ke gereja hari ini. Gambaran Gomer dan Hosea Bapak itu gambaran Tuhan mengasihi orang berdosa hari ini. Itulah kenapa bagi saya Bapak Ibu, kasih Tuhan untuk semua orang. Tanah baru, fallow ground.
itu harus diusahakan, diubah, saudara. Kalau diubah dengan sendiri, nggak akan pernah berhasil, saudara. Harus ya, kalau saya jadi new land, saya nggak termasuk di depan ini. Tapi karena saya fellow groundnya Tuhan, yang dipandang sebelah mata oleh dunia, tapi dipandang Tuhan itu berharga, seperti biji mata Tuhan. Yang percaya kata amin dulu. Amin. Setuju ya? Orang berdosa. Saya sengaja minum dulu, habisin saudara. Kita gitu semuanya. Ya. Penjina sama pendusta sama-sama berdosa. Berarti casingnya hancur. Setuju ya? Ini di mata Tuhan gini loh harusnya. Tapi karena begitu besar kasih Allah untuk dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Yesus Tuhan supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa? Binasa. Mereka apa? Beroleh hidup yang kekal. Tuhan berikan Roh Kudusnya. Paham? Roh ini yang memperbaharui fellow ground tadi menjadi new land-nya Tuhan. Tanah yang rusak tadi, tanah yang dia harus dibayar tadi, karena bantuan Roh Kudus menjadi tanah yang baru oleh Tuhan. Setuju ya? Kunci cuma satu, ada tutupnya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan apa? Alama. Ketika saya buka hati, Tuhan hembuskan Roh yang kudus. Setuju ya? Casing yang rusak emang ada cacatnya, emang ada bekasnya. Tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah melihat rupamu lagi, tapi aku melihat hatimu untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya kenapa ayat 12 berkata, menaburlah bagimu sesuai dengan apa? Keadilan. Akhirnya saya baca Bapak Ibu dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara. Bilang gini, saudara. Alkitab bahasa Indonesia masa kini dalam Alkitab LAI ngomong gini Bapak Ibu. Ayat 12, aku berkata, hai Israel, bukalah ladang baru untuk dirimu. Ladang itu gambaran hidup kita. Ladang itu gambar hati kita, saudara. Mana ketika kita berdoa, Tuhan, berikan hatiku Tuhan kubuka. Kau bajak Tuhan. Beri aku telinga seorang apa? Murid. Hati itu dibentuk, dibajak Tuhan menjadi hati yang baru. Kalau hatimu baru, aku bisa pastikan hidupmu pasti baru. Sebab dari dalam hati terpancar apa? Kehidupan. Ada sebuah pujian. Hati-hati gunakan. Bukan, itu orang Kristen. Tapi pujian ini unik, saudara. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jendela hidup ini. Betul ya? Karena hati itu, dari raut mukamu, aku tahu isi hatimu hari ini, saudara. Saya biasa berdiri di mimbar, saya biasa memuji Tuhan. Masa kali jemaat yang sama, Pak, kok Pak, Bapak tahu sih saya punya masalah apa? Bukan gua. Sebab di hadapan Tuhan ini terbuka hari ini, saudara. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus Tuhan, itu Tuhan ngomong. Tuhan ngomong gini, ini, doa dalam nama Yesus. Saudara. Kita ngomong lagi Bapak dalam 12, dalam bahasa masa kini. Bukalah ladang baru untuk dirimu. Taburilah benih keadilan. Kalau hidupmu sudah diperbaharui Tuhan, mbok ya jangan balik ke hidupmu yang lama. Kalau saya kerja di Telkomsel hari ini, saya punya uniformnya. Ada baju merahnya, ada strip putihnya, ada nama Telkomsel. Betul ya? Saya resign di Telkomsel. Pak, gue resign hari ini. Mau pindah kemana? Ke XL. Ya, terus hari pertama kerja, saya pakai uniform Telkomsel. Ke XL, saudara. Satu perusahaan Excel ngomong ini. Orang gila dia. Gitu? Orang salah alamat dia. Bah, bagus saya dungan lah. Di tempat sini katanya. Apa? Karena beda bahnya.
Tuhan mau hari ketika engkau dipulihkan Tuhan. Yuk jubahmu yang lama, jubah kotormu tadi ditaruh, ditanggalkan, ditinggalkan. Jangan ikut-ikutan lagi. Sebab kita mau masuk tahun yang baru. Tahun yang baru dengan mindset yang baru, dengan iman tetap sama Tuhan Yesus, betul ya? Tapi Tuhan mau kasih hari ini kabar bahagia. Saudara dan saya memiliki tanah yang baru bersama dengan Tuhan hari ini, saudara. Itulah kenapa Natal selalu datang, hadir, dirayakan sebelum tahun baru. Karena setiap tanggal 31 Desember, saya punya resolusi. Tuhan, 2019 yang lalu saya mau meninggalkan itu Tuhan. Saya punya resolusi 2020, saya punya program ini Tuhan. Dari Januari tanggal 1 sampai 31 Desember. Saya mau ke Manado, saya mau ke Surabaya, saya mau ke seluruh Indonesia Tuhan. Untuk ngasih kabar tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Bla 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 bla. Dari hari Senin sampai hari Minggu. Terus saudara. Tuhan izinkan pandemi. Betul ya? Mulai kapan? Maret. Semua gereja shutdown. Semua kantor shutdown, work from home. 2-3 bulan. Mulai dilema kemana-mana. Yang unik ya, saya diperhatikan di portal-portal media Bapak berita. Di Ungaran, Jawa Tengah itu pendaftaran di pengadilan agama itu meningkat saudara. Untuk perceraian. 1.500 kasus. Bulan September, Agustus September, pendaftaran untuk perceraian meningkat di Bandung. 2.000 kasus saudara. Ternyata saya melihat bahwa krisis itu bukan hanya krisis ekonomi. Bukan hanya krisis tentang kesehatan Bapak Ibu. Tapi krisis tentang kasih. Ternyata mereka memakai standar kasih hanya dengan materi. Ada uang abang sayang. Nggak ada uang abang. Itu orang dunia. Itu aja. Harusnya kita makan dengan jubah yang kalau suami nggak bekerja, doakan dia. Kasih Tuhan sanggup mengubahkan. Maret sampai hari ini. Tanya sama saya beberapa pendeta, jadwal Bapak bagaimana? Normal kok. Kok normal Pak? Kan gereja nggak ada lagi yang buka Pak. Gereja itu bukan pintunya Pak. Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita cara. Ada Zoom, ada online. Iya Pak, tapi kalau Zoom itu diundang khotbah nggak pernah dibahas PK Pak, persembahan kasih. Berarti orang ini menaruh standar imannya kepada apa? Materi. Tapi mengenal, apapun gue lakuin, saya khotbah kabarin Injil saudara. Akhirnya dari Zoom itu, tiba-tiba banyak orang telepon saya, Pak maaf Pak, kita lupa. Nomor rekening berapa Pak? Kenapa emangnya? Kita lupa kasih persembahan Pak katanya. Lo emang ada? Ada Pak. Tuhan gak pernah berdusta. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kecil apapun sama kita. Tuhan janji gini, dipelihara providensinya Tuhan. Bahwa hidup kita di dalam tangan Tuhan itu sempurna saudara. Amin ya. Yang bangga punya Yesus, angkat tangan lo hari ini saudara. Sampai hari ini saya gak pernah namanya turun saudara. Terus naik. Mau berangkat Sulawesi Utara pun sama. Cari tiket. Besok 1,4 ya. Pandemi 2,8. Periksa lagi 2,9. Wah, dakduk. Kenapa? Karena Pastor Luke bilang, bro, itu Pak Yeremia udah ACC. Maksud lu apa bro? Udah situasi oke jadwalnya. Terus dari pihak gereja WA saya, Pak, telepon saya, Pak selamat pagi Pak Pendeta. Ya, situasi minggu depan Pak temanya ini. Oh iya. Saya belum rapid saudara. Begitu. Saya pikir rapid test selesai gampang lah, cuman pego selesai lah gitu ya. Ternyata 17 malam jam 12, berarti 18 kan ya. Presiden umumin, rapid test gak berlaku. Rapid antigen. 17 saya daftar jam 10 pagi di rumah sakit saudara. Yang daftar 400 orang. Saya jam 10 pagi daftar, saya dites antigen jam 6 sore. 8 jam saya nunggu saudara. Di ruangan ber-AC, yang datang 400 orang. Saya tanya, kenapa Bu? Kita udah rapid test Pak. Akhirnya rapid antigen lagi, 2 kali jalan saudara. Saya mikir lagi, bukan masalah berapa yang saya keluarkan saudara.
Kalau sudah saya beli tiket, jatuh sudah oke semuanya, ya persen udah oke semua, tiba-tiba hasilnya positif bagaimana? Betul ya? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan yang nyuruh, Tuhan pasti bertanggung jawab untuk saya. Karena aku kesini cuma nyampein isi hati Tuhan. Adik saya dokter, kakak saya dokter, adik saya 2 dokter Bapak Ibu. Pas berbarengan hari itu Minggu itu, ya kakak saya kena COVID, saudara. Dokter pakai APD lengkap, saudara. Adik saya yang setelah saya kena bulan Maret April. Saya bilang sama dia, lu minum sop anjing. Sop anjing buat apa, Bim? Katanya, obat. Dapat dari mana? Tuhan kasih gue hikmat. Lu minum sop anjing. Beli di mana? Kalau ada Lapo, restoran Manado. Ya, saya tinggal di Pulau Mas, dekat Kelapa Gading Bapak Ibu. Ada jualan rawasari itu semua restoran Manado. Saya beli babi putar situ, ya kan? Saya beli pangi di situ. Yang nggak ada kolombis katanya, saudara. Kolombis cuma ada di Tondano katanya. Saya beli sop anjing 1 liter 50.000, saudara. Saya kasih dia, minum. Amis, Bim, itu obat. Gak enak, Bim, itu obat. Kok obat? Kan lu dokter. Jadi cara pikir orang dunia, iman itu coba dilemahkan. Ada saya ngomong gini, Bim, kalau antigen itu sensitif. Kalau lu kena COVID, lu gak boleh berangkat. Saya bilang gini, gak mungkin hasilnya jelek. Karena saya tahu Tuhan sudah panggil saya menginjak ke tempat ini. Gue pasti berangkat. Keluar jam 7 malam saya ambil negatif. Yang pertama saya ngomong apa? Tuhan terima kasih. Saya fotoin itu hasilnya, saya kirim ke adik saya dokter. Dia gak bisa ngomong apa-apa. Puji, syukur. Bapak Ibu, kalau kita ikut maunya Tuhan, Tuhan emang seolah mengizinkan sesuatu besar terjadi. Yang bicara manusia, wih gak enak ya, COVID loh. Gak enak ya, ada masalah loh. Gak enak dan sebagainya, tapi ternyata Tuhan sedang mendidik kita, kita memiliki pengalaman sama Tuhan. Jadi jangan pernah sepelekan, sekecil apapun pengalaman dengan Tuhan. Amin. Hosea. Udah begitu mengasihi Gomer. Gambaran begitu besar ya kasih Tuhan untuk saudara dan saya. Amin. Saya pernah ke Bali tahun lalu Bapak Ibu. Saya mendarat di Bali, samain ke teman saya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Ya penyanyi itu. Saya datang jam 11 malam, ketemu beberapa pendeta, saudara. Kita ngomong, agama tentang pelayanan, bagaimana melayani orang-orang di Bali. Tiba-tiba sahabat saya ini deketin saya. Dia ceramah sama saya, saudara. Oh, Roh Kudus ngomong gini, bla 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 bla. Tapi ternyata ngomong gini terakhir. Bro, yang barusan ngomong bukan Roh Kudus ya bro, itu roh alkohol. Saya bilang sama dia gini, bro, lu tuh bukan pendeta. Lu pemuji Tuhan. Seperti Daud, saya bilang gitu. Daud ketika melihat Batsheba, di soto rumahnya dia begitu mengaguminya, Batsheba, betul ya? Terus dia mulai berpikir, bagaimana gue meniduri dia. Bagaimana Daud tadi meniduri dan menikahi siapa? Batsheba. Disuruhlah suami Batsheba berperang. Akhirnya mati, kata saudara. Akhirnya tidurin dia pada dia. Jatuh dalam dosa. Saya bilang, itu lo. Dia diam, saudara. Lalu saya bilang sama orang ini. Tapi ingat kisah Daud. Ketika dia datang sama Tuhan. Memakai kain kabungnya. Ya, menyelesaikan perbuatannya. Tuhan bisa pakai Daud lebih hebat lagi sama dengan Tuhan. Amin. Ayo. Jadi hari ini banggalah punya Yesus. Natalan bukan bicara baju baru, Jo. Natalan bicara mengenai hati yang baru. Betul? Natalan bicara bagaimana semangatmu baru. Pikiranmu baru hari ini. Nggak lagi pikiran-pikiran, aduh Tuhan, 2021 bagaimana tuh. Enggak, saudara. Selama saudara percaya sama Tuhan, seperti gambaran Alkitab katakan, Shekinah glory, Shekinah kabot. Bahasa Ibrani. Apa sih Bapak Ibu? Digambarkan seperti induk ayam sedang mengerami telur, saudara. Ayam ya? Induk ayam yang betina mengerami telur. Saya gambarkan Bapak Ibu.
Ini telur. Ini induk ayam. Dirami. Ditutupi. Oleh tubuhnya siapa? Induk. Selama dirami. Lalu ada orang yang datangin mencuri telurnya. Respon induknya ngapain? Diserang. Betul? Dia jaga. Dia patokin. Betul ya? Kalau bisa ditinggalin telur sejenak, dikejar orang ini. Supaya apa? Supaya telur tadi aman. Paham maksud saya? Roh Kudus mengurapi kita dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Hal yang jahat nggak bisa menyentuh kita hari ini, saudara. Kata hal yang luar, saudara. Yang terakhir, saudara. Saya 2 kali kena stroke. 2012 saya pecah pembuluh darah kepala. 10 hari saya di ICU. Dokter vonis harus belah kepala. Saudara. Saya kebanyakan makan iga, saudara. Hobi saya makan iga, sop iga pokoknya. Itu kuah kental banget ya. Saya makan tuh 3 tahun sebelum 2012, berarti 2009. Hobi saya setiap hari, pagi, siang. Akhirnya ketika saya kena, dokter dari Singapura bilang ini sama saya. Pak, diambil pipet. Diambil sedotan ini, saudara. Ini sedotan, Pak. Kalau saya taruh ini sedotan di air biasa, saya tarik lagi, nggak masalah, Pak. Tapi Bapak coba bayangkan, itu sedotan ada di kuah sop iga yang masih panas. Enak kan ya? Sop iga, panas-panas, nasi putih kasih rica. Betul ya? Sop bakso Petrus juga enak. Ya, pas lagi angkatnya emang berminyak. Oily banget ya. Tapi coba pas dinginnya. Kita angkat semuanya apa? Isi putih. Betul? Lemak semua. Ditiup pun nggak bisa keluar. Betul ya? Orang kita berpikir kalau kita makan sop iga, sop yang banyak kaldunya, minumnya apa? Air jeruk. Jeruknya panas katanya. Ternyata itu hoax. Selama itu gue makan sop iga selalu minum jeruk panas sama air panas. Nggak turun-turun. Kenalah itu darah penyumbatan. Pas tensi saya 18/17. 180/170. Bibir gue menyon. Gini saudara. Saya lagi bawa motor. Ini motor nggak turun-turun. Begitu ngebut. Saudara. Kok nggak turun-turun? Ini semua yang kaku, saudara. Kakak saya datang, saya masih tinggal duduk kebun truk, saudara. Diperiksa, dia tusuk, dikasih lagi, ditensi lagi, nggak turun-turun Bapak Ibu. Besoknya dicoba lagi malam-malam Bapak Ibu, ditusuk semuanya nggak terasa. Ayo kita ke rumah sakit, dibawa dari kebun jeruk ke UKI, saudara. Kakak saya naik motor, saya bawa mobil, saudara. Gue masih nyupir. Masuk UGD rumah sakit, dokternya siapa yang sakit Pak? Sakit apa Pak? Nggak terasa, ini menyon gitu. Periksa Pak, di CT scan Pak, pendarahan Pak, pecah. Dokter datang, bawa ke ruang perawatan, tidak boleh bangun dari tempat tidur. Kalau boleh pun cuma 45 derajat, pakai bantal. Saudara. Nggak boleh berdiri, hanya boleh nengok ini. Di besoknya CT scan ulang, MRI ulang, terus CT angio. Diperiksa semua pembuluh darah di otak, mampet semua saudara. Gara-gara apa? Sop iga. Dikasih obat, shutdown semuanya. Hilang nafas gua. Tapi saya jumpa Yesus pada hari ke-10 saudara. Di ruang ICU. Tuhan ngomong gini sama saya. Muleo, urung wayahmu. Ada yang ngerti? Pak Yar ngerti Pak? Pak Yar jawab gak Pak? Muleo, urung wayahmu. Pulanglah, belum waktumu. Gue masih ingat itu subuh saudara, di ICU. Saya bangun, sadar dengan bahasa roh. Pop, 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 pop. Pop, pop, oh, pop, 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 kencang. Oh, pop, 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 pop. Gue sayangkan azan saudara. Gue sadar, terus saya berdiri duduk Bapak Ibu lagi. Gue mau pulang. Sebentar Pak, belum periksa ulang. Dokter datang Bapak Ibu, dokter internis. Saya bilang sama dia, kalau hasil hari itu hari Sabtu. Kalau hasil hari ini saya boleh pulang, bagus saya pulang, boleh, deal ya, deal. Periksa saudara.
Hasilnya bagus. Dan saya pulang hari itu. Semua karena kebaikan tuh Tuhan. Pulang sempurna? Kagak. Gue jangan kayak robot saudara. Kaku semuanya. Minggu saya khotbah dulu di Serang saudara. Bawa mobil lagi. Khotbah kesaksian. Kemarin saya kena stroke. Kapan Pak? Kemarin. Baru keluar, iya baru kemarin Pak ICU Pak keluar Pak gitu. Kok bisa Pak? Ya karena Yesus. Logika manusia gak bisa dengan pikirannya Tuhan. Amin. Pulang lagi Pak. 2017 gue kena stroke lagi. Kedua. Menyon lagi saudara. Datang ke rumah sakit. Omni, saya bawa mobil. Saya bawa hasilnya. Hasilnya pendarahan berulang. Masuk UGD, tanya lagi nonton. Siapa yang sakit Pak? Hasilnya. Tiduran Pak. Udah paham, sudah hafal. Saya tiduran Bapak Ibu, sudah gini. Pasti mau disitikan. Iya Pak, kok tahu? Sudah hafal. Periksa Bapak Ibu pendarahan ulang. Tapi yang kali ini gue gak masuk ICU. Karena cuma 5 hari saya di rumah sakit, saya dipulihkan Tuhan. Pulangnya hari Sabtu lagi saudara. Dokter periksa. Dok, saya boleh pulang gak dok? Nggak boleh Pak Pendeta. Kan udah sembuh dok. Sekali-sekali Pak Pendeta khotbah di rumah sakit. Nggak, saya punya jemaat, saya pulang. Saya pulang Sabtu, Minggu saya pelayanan saudara. Kalau belum waktunya Tuhan, ya, belum saatnya pulang ke rumah Bapa di surga, tetap berikan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Yang setuju kata amin dulu. Tanah baru itu bukan bicara mengenai tanah ini saudara. Tapi bagaimana tanah yang dipandang rendah oleh dunia. Tanah yang dipandang sebelah mata oleh dunia. Tapi Tuhan apa? Lihat hati kita. Yang setelah amin lah. Yuk tutuplah kitab kita. Datang sama Tuhan. Saya boleh undang pemain musik. Boleh maju ke depan saudara. Ada sebuah lagu lama saudara. Saya dengar ini ketika Pak Johan Handoyo nyanyi saudara. Yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya. Boleh minta G? Biarkan di momen perayaan Natal hari saudara. Bukan baju baru yang kita rindukan saudara ya. Saya datang ke kota Manado kemarin di lapangan Tikala. Biasa setahu saya itu penuh dengan lampu. Tapi ada pohon Natal sobek-sobek, nggak ada lampunya. Betul ya? Setahu saya Sulawesi Utara setiap perayaan hari Kristen, Paskah, Jumat Agung, selalu banyak ornamen-ornamen, betul ya? Ada salib dan sebagainya. Tapi tahun ini enggak saudara. Karena Tuhan tahu hari ini bukan kemeriahan dunia yang Tuhan inginkan. Tapi bagaimana hatimu sukacita. Sebab Yesus lahir di hati kita hari ini. Tutup hatimu, buka hatimu depan, tutup matamu. Naikkan pujian ini sama Tuhan. Seturut firman-Nya bagi kemuliaan, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan menurut kasih-Nya, menurut kasih-Nya yang ku tahu, Kau kerjakan Tuhan. Amin. Seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku tahu, Kau sediakan Tuhan. Seturut kasih-Nya yang ku tahu. Kau bekerja Tuhan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin, yang kerjakan menurut kasih-Nya, menurut kasih-Nya. Dalam sikap doa setiap kita,
renungkan firman Tuhan hari ini. Ketika Hosea diperintahkan Tuhan untuk menemui dan menikahi Gomer, saya yakin benaknya akan berpikir, masa sih Tuhan, aku seorang hamba Tuhan harus menikahi seorang pelacur penjina. Kan Alkitab ngomong, Taurat Tuhan ngomong, jangan berzina. Tapi kenapa kau menaruh aku di tengah-tengah para penjina ini? Saya yakin pikiran Hosea pun ada saat itu, saudara. Tapi Hosea melihat ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang dia pikirkan. Tuhan bilang sama Hosea, khotbahi, perintahkan orang bertobat. Setiap hari Hosea ngomong, saudara. Hosea berharap Gomer berubah hatinya. Sampai di titik waktu Tuhan, Gomer berubah. Gambaran ini, gambaran Tuhan mengasihi saudara. Setiap minggu saudara dengar firman Tuhan tentang pertobatan. Setiap hari kau berdoa baca firman Tuhan tentang pertobatan saudara. Tapi Tuhan mau hari ini, apakah kau sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan di masa pandemi ini saudara. Uangmu gak bisa kasih kesembuhan. Hartamu gak bisa kasih keselamatan saudara. Tapi dengar baik hari ini, ada kasih kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan sama kita. Namanya Yesus Tuhan, saudara. Tuhan mau di momen ini pribadi Yesus ada dalam hati kita. Itulah kenapa menaburlah dengan benih keadilan. Carilah Tuhan, saudara. Supaya hidupmu hari ini, ketika kau menaruh hidupmu total sama Tuhan, Tuhan gak lihat dosamu lagi. Mulai hari kau hidup berjalan bersama Tuhan, ayo taburlah yang hal baik dalam dirimu hari ini. Hal yang suci, hal yang kudus, hal yang benar, saudara. Memasuki 2021, aku pastikan hidupmu berkemenangan bersama dengan Tuhan. Sebab tanah itu sudah ada dalam hidup kita. Maukah kita menaburnya dengan hal positif baik hari saudara? Terima kasih Bapa. Hamba telah berhenti bicara hari ini. Tapi Roh Kudus bicara terus bagi mereka semua, bagi kami semua hari ini. Saya hidupkan benar-benar Tuhan, memahami arti Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap harinya kami berdoa, kami mengalami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami pasti di dalam kemuliaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Yang ku tahu, kau bekerja hari ini Tuhan dengan firman-Mu. Haleluya. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Haleluya. Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita di pagi hari ini, sekali lagi boleh lambaikan tangan Tuhan. Berapa banyak yang boleh berkata sama Tuhan, Tuhan jamah aku Tuhan. Buat hati ini kembali baru di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup ibadah pada hari ini saudara, katakanlah sesuatu yang terindah yang engkau bisa ucapkan sama Tuhan. Satu kata di hadapan Tuhan. Bawa saya ke jalan yang baru, ke tanah yang baru, ke musim yang baru Tuhan. Dan biarlah di atas perjalanan itu, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dalam hidup ini. Biarlah Tuhan bersuka cita atas ungkapan-Mu. Biarlah Tuhan bersuka cita atas deklarasi-Mu di pagi hari ini. Engkau katakan sama Tuhan, biarlah saya memasuki musim yang baru dengan Engkau Tuhan. Berjalan dalam tanah yang baru.
berjalan dalam langkah kakiku yang baru Tuhan. Buat saya melihat perkara-perkara yang baru ya Tuhan. Biar saya memasuki tahun 2021, nama Tuhan selalu dipuji, nama Tuhan selalu dimuliakan dalam hidupku ini. Oh Tuhan, terima kasih buat waktu yang Kau berikan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, izinkan kita mengangkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan sejenak. Katakan, Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kerala baba bara bara bata kerala baba ba. Kerala la bala bala bataka. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biar firman-Mu Tuhan hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba. Tidak ada kata lain selain kami mengucap syukur di pagi hari ini ya Aba. Oh, sikera lalaba, ya lalaba laba laba. Oh, lalaba laba taka ya labo. Sikera lalaba laba ba 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 ba. Haleluya. Haleluya. Yang ku yakin Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi sama-sama. Seturut kasih-Nya bagiku. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sebelum engkau duduk katakan sama-sama, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dari tempat ini saya sampaikan terima kasih buat my friend Pak Obaja yang sudah datang jauh-jauh dan sudah rapid antigen. Tuhan baik adanya. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata dalam kitab Matius, saudara. Matius 2 berkata begini, ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan mereka bertanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kelima berkata,
Lalu mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ingat kata tanah Yudea. Saudara, ketika orang maju sampai ke tanah Yudea, saudara harus tahu bahwa tanah Yudea adalah tanah sukacita. Tanahnya berbeda, saudara. Dan orang Majus datang menginjak tanah itu. Yang pertama mereka lakukan adalah sujud menyembah kepada Yesus. Boleh beri tepuk tangan, saudara. Memasuki hari-hari suci ini, saudara, kita harus datang dengan tanah hati yang baru kepada Tuhan, saudara. Kita harus bawa hidup kita yang baru kepada Tuhan. Kita harus bawa pujian kita yang baru kepada Tuhan. Karena hari-hari ini adalah sangat bersukacita kalau kita diberi kesempatan masih bisa sujud dan masih bisa memuji Tuhan dan masih bisa menyembah Tuhan. Bukankah itu adalah anugerah Tuhan? Bukankah itu adalah kebaikan Tuhan? Katakan amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah dan katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Rasa mungkin ada teman. Oh. Shalom Elohim, buat Bapak Ibu, Saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengucap selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Baik yang beribadah tatap muka di gedung ini maupun yang beribadah online di rumah masing-masing. Kami menyampaikan terima kasih atas waktu dan kepercayaannya bisa beribadah bersama kami, Gereja City Worship pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dengan berita dalam beberapa pekan terakhir, bahwa masih terjadinya peningkatan angka jumlah positif COVID-19 di Indonesia dan juga khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, masih terjadi angka peningkatan yang terinfeksi virus COVID-19 yang naik cukup signifikan di provinsi kita ini. Untuk itulah kami kembali mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian dalam melakukan semua aktivitas kita sehari-hari untuk tetap menjaga kondisi fisik kesehatan kita dengan pola hidup sehat, meminum asupan vitamin yang cukup, dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita harus melakukannya dengan lebih tertib dan lebih disiplin. Dengan tetap memakai masker, tetap menjaga kebersihan tangan, dan tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Demikian juga kita semua harus tetap bersehati, terus menaikkan doa bagi bangsa Indonesia, berdoa bagi Provinsi Sulawesi Utara, berdoa bagi kota Manado dan sekitarnya. Sekiranya dengan perkenanan Tuhan, Tuhan terus melawat dengan kuasa kesembuhan. Dan sekiranya semakin banyak terjadi kesembuhan bagi yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Dan sekiranya penyebaran virus COVID-19 ini segera berhenti. Haleluya Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa kami selalu menyertai saudara-saudara sekalian. Sekiranya saudara dianugerahkan Tuhan kesehatan yang baik, saudara selalu kuat dan bertekun di dalam Tuhan. Sekiranya semua usaha dan pekerjaan, pelayanan dan keluarga, semuanya terus disertai dan diberkati Tuhan. Untuk itu tetaplah bersemangat mengiring Tuhan, tetaplah bertekun di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa dan tetap menyembah Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, pertolongannya selalu ajaib, perlindungannya selalu menyertai saudara, kebaikannya tidak berkesudahan. Dan Tuhan pasti terus menolong, terus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin saudara ya. Dan untuk itu sidang jemaat hari ini kami ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih juga kepada Pastor Obaja Kusumo Negoro yang telah melayani dan memberkati jemaat Tuhan di Gereja City Worship pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak melalui pelayanan firman Tuhan pada hari perayaan Natal ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak dan keluarga, Tuhan Yesus terus mengurapi, menambah-nambahkan hikmat surgawi, meluaskan, memberi kekuatan, kesehatan yang baik, umur panjang. Dan kiranya Tuhan membalas dan memberkati semua taburan benih firman Tuhan yang telah ditaburkan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara dengan penuh kerendahan hati,
izinkanlah kami menyampaikan bahwa jika Bapak Ibu Saudara rindu dan terbeban untuk menabur dan menopang pekerjaan Tuhan di Gereja City Worship, baik korban persembahan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan imam, maupun persembahan pembangunan di proyek Miracle Center. Bagi Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan ini, dapat menabur lewat amplop-amplop persembahan yang tersedia di hadapan saudara, dengan menulis nama dan nomor HP saudara, supaya kami dapat meregister persembahan saudara dengan jumlah yang benar dan dalam buku kas perbendaharaan gereja. Kemudian saudara dapat memasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan, dengan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain saat membawa persembahan. Bagi Bapak Ibu yang beribadah secara online di rumah masing-masing, dapat melakukan taburan korban persembahan lewat transfer bank. Kiranya dapat mencantumkan nama yang jelas sehingga kami juga dapat memeriksa dengan benar. Rekening bank yang dapat ditransfer adalah berikut ini. Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship Manado. Nomor rekening 150 00 123 01238. Dan Bank BCA atas nama Yemilim dengan nomor rekening 7800 13 0055. Sekiranya semua taburan persembahan saudara dilakukan dengan penuh kerelaan hati dan sukacita. Demikianlah kiranya taburan kita menjadi berkat di rumah Tuhan. Supaya selalu ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Dan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahap. Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Supaya juga jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kami menyampaikan terima kasih atas semua taburannya. Tuhan Yesus membalasnya dengan semua kepercayaan dan kebaikan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tak lupa izinkan kami juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian dengan umur panjang, sehat, kuat, dan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang baru di usia yang baru. Pada minggu ini yang berulang tahun adalah Ibu Tirsa Natalia Kaseger. Selamat ulang tahun. Dan demikianlah penyampaian pengumuman gereja kami pada hari ini. Dan jika Bapak Ibu membutuhkan informasi lainnya, membutuhkan topangan doa dan visitasi, bisa menghubungi sekretariat Gereja City Worship di nomor HP dari Pastor Jim 081 143 0559 dan Saudari Sasa nomor HP dengan 0852 1723 1029. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua topangan, semua perhatian, semua bantuan dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati semua taburan dari Bapak Ibu sekalian. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang sudah siap untuk memberikan persembahan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat amplop persembahan kita. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada hari ini. Karena kami telah dapat beribadah dengan penuh sukacita. Dan kami telah diberkati dengan firman-Mu. Pada saat ini kami membawa korban persembahan kami yang terbaik. Yakni mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan imam, persembahan pembangunan. Kami percaya akan kuasa firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap sorga dan mencurahkan berkat bagi setiap kami dengan berkelimpahan. Kami percaya janji firman Tuhan bahwa tidak ada taburan yang sia-sia di ladang Tuhan. Kesemuanya diperhitungkan Tuhan akan bertumbuh dan berbuah manis bagi kerajaan sorga. Kami percaya tangan Tuhan akan menghalau bagi kami semua belalang pengerip, belalang pelompat, belalang pelahap dihalau dari hadapan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan kerelaan hati dan sukacita. Kami perkatakan berkat atas korban persembahan ini, yakni berkat 30 kali, berkat 60 kali, berkat 100 kali. Dan kami bawa korban persembahan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja di
Shalom Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman tambahan untuk jadwal ibadah Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19 yang hari-hari ini angka status positif yang meningkat cukup signifikan, maka dengan segala pertimbangan yang ada, Gembala Sidang memutuskan untuk tidak mengadakan ibadah tatap muka pada tanggal yang pertama ibadah hari Natal tanggal 25 Desember 2020 tepatnya di hari Jumat. Ibadah tatap muka ditiadakan, digantikan dengan ibadah secara online jam 10 pagi di Facebook City Worship at Miracle Center. Dan untuk tanggal 27 Desember 2020 hari Minggu, ibadah raya tetap dibuka, ibadah tatap muka atau ibadah offline jam 10 pagi di tempat ini. Dan yang kedua ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2020 atau tepatnya hari Kamis, ibadah tatap muka ditiadakan, diganti dengan ibadah secara online jam 7 malam. Ibadah awal tahun tanggal 1 Januari 2021 tepatnya hari Jumat, ibadah tatap muka ditiadakan, diganti dengan ibadah secara online jam 10 pagi dan masih tetap di Facebook City Worship at Miracle Center. Dan untuk tanggal 3 Januari 2021 hari Minggu, ibadah raya minggu pertama di tahun baru 2021 disertai dengan perjamuan kudus tetap dibuka untuk ibadah tatap muka jam 10 tepat. Jadi kesimpulannya ibadah secara offline atau di tempat ini diadakan pada setiap hari Minggu. Selain daripada itu ibadah online atau ibadah live streaming. Dengan penuh kasih kami mohon pengertian atas perubahan atau penyesuaian jadwal ibadah-ibadah yang telah dibuat secara terbatas guna menghindari jumlah pertemuan tatap muka di masa pandemi COVID-19. Tak lupa juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk sekiranya dapat menghindari pertemuan-pertemuan tatap muka atau kerumunan orang banyak di masa liburan Natal dan Tahun Baru. Juga tetap menggunakan masker, mencuci tangan, mengkonsumsi vitamin dan tetap berada di rumah adalah cara paling baik untuk dapat terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebagai informasi juga bahwa pada hari ini selesai ibadah, kami dari rekan-rekan pengerja gereja City Worship sebagai rasa kebersamaan di hari Natal, sekalipun dengan situasi yang serba terbatas, namun dengan penuh kasih kami telah menyediakan hidangan Natal berupa lunchbox yang bisa dapat dibawa pulang, tersedia di depan pintu keluar. Bapak Ibu akan dilayani oleh rekan-rekan pelayanan dan bisa menerimanya dengan tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari angkat tanganmu katakan, oh kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datang
Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Kristus, pulanglah dan hiduplah dengan iman, percayamu yang teguh, jangan menyerah, percayalah akan kekuatan dan kebenaran firman Tuhan. Pulanglah dan kembalilah ke rumahmu dan hiduplah dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Pulanglah dan percayalah, mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Pemulihan pasti terjadi dalam keluargamu, karirmu, usahamu, bisnismu, studimu. Sebagai hamba Allah, saya berdoa untuk engkau di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, berkati dan lipat gandakanlah semua hasil pekerjaan tangan mereka. Tuhan, kirimkanlah berkat bangsa-bangsa kepada mereka dengan caramu yang ajaib. Berkati dan bukalah buah kandungan mereka. Buatlah mereka menjadi subur, menjadi berbuah lebat. Buatlah mereka selalu berhasil sehingga namamu dipermuliakan. Ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari pencobaan dalam Tuhan Yesus. Demikian ya Tuhan, Engkau sendiri berjanji untuk menghalau dan menghardik segala belalang kegagalan, kerugian, kebangkrutan, sakit penyakit, kecelakaan. Haleluya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Untuk menghormati Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, dan pandang kebaikan Tuhan, dan berilah senyum yang termanis buat Bapamu di surga, dan katakan, terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kami melepaskan berkat Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel datang kepadamu mulai hari ini juga, dan Roh Kudus menuntun serta menyertai engkau dan seisi rumahmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. We wish you a Merry Christmas.